Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomo. Edisi pengajian akhir pagi bersama Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora di Masjid At-Taqwa dengan narasumber Dr. Andes Haji Puji Suharjo MPD, mengambil satu topik memahami kandungan syahadat. Saudara pemirsa, rekonstruksi tentang syahadat kita bahwa ada 3 kandungan syahadat, yaitu pertama al-iqrar, yang berarti aklamasi atau mengumumkan diri atau maklumat. Yang kedua adalah al-qasim, yaitu sumpah. Ya, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga adalah misyakol, yaitu artinya janji. Berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya. Saudara pemirsa, dengan memahami kandungan syahadat ini, maka akan memperkokoh iman. Ya, orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Saya mendengar ajaran Islam dan saya melaksanakan. Selain itu juga pembenaran. Orang Islam dalam menerima ajaran Islam itu tidak ragu-ragu lagi membenarkan ajaran Islam. Orang Islam itu tidak didapati dalam dirinya itu keberatan menerima ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, orang beriman yang kokoh itu bagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali produk hukum dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun amaliyahnya, orang yang beriman yaitu orang yang ikhlas, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, ibaratnya seperti simbol matahari, hanya menyinari tidak harap untuk kembali. Para pemirsa, mari setiap ada pengajian kita ikuti agar bisa menambah iman, menambah ilmu iman, dan untuk rekonstruksi syahadat yaitu mengutamakan identitas, bersumpah dan berjanji. Bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Syahidna, saya sendiri, roh saya sendiri, jiwa saya sendiri menyaksikan bahwa panjenengan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa janji itu? Ketika nanti hidup di dunia dan alhamdulillah kita menjadi pemenang. Pemenang ya panjenengan itu bukan apa-apa. Nyatanya banyak bayi yang dilahirkan tidak meninggal dunia. Bayi yang dilahirkan belum remaja sudah meninggal dunia karena kenal bibi. Ini kita pun mulai kita ini. Anak bangsa pulau orang terus dewasa itu yang kenal bibi. Jadi bibi itu bukan cukup anak-anak. Saat ini pun sekarang dewasa. Padahal dia benar berbangga tanah semua. Jadi tanah ini kita kuasa dapat dari itu. Ngono ya waktu masa sisa. Dia waktu masa sisa. Pegawai masa sisa gitu. Yang pernah namanya Pak Agus itu olahraganya kuat, wong rumah sakit bisa ya kan dia pas di rumah sakit tengok tadi ya wong akeh orang ada perawat kenal kalau diberi komentar programnya Pak. Maksudnya janji itu supaya nanti hidup di dunia ini tunduk kepada Allah. Maka kemudian janji yang pertama itu adalah setingkaro kecuali kaulu bala sayyidina, saya bersaksi ya Allah adalah Tuhan saya. Ketika kemudian diberi akal hidup di dunia dan kita menjadi pemenang sebagai orang yang hidup sampai sekarang ini, maka kemudian janji yang kedua adalah bersyahadat. Bersyahadat. Maksudnya apa? Itulah ya harus orang yang bersyahadat itu implementasi dari syahadat adalah Islamiyatul ayat, Islamisasi dari apapun. Kota shooting ya. Kemudian ketiga janji lagi. Bagi orang yang tidak haji, itu berjanji lagi nih. Janjinya apa? Bacaan tarbiyah, janji.
setara dengan syahadat itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kok berhaji kok isih maksiat? Ya itu berarti janjinya tidak sungguh. Jadi kalau ditutup dengan syahadat itu supaya janjinya bersungguh. Ya sedikit tadi, orang yang paham terhadap kalimat syahadat itu akan menimbulkan keimanan yang sikoh. Jadi ini bahasa dari ini diharapkan panjenengan mempunyai keimanan yang sikoh. Keimanan yang sikoh itu apa? Iman yang 100%. Kalau emas ya imannya 24 derajat. Kalau derajat 24 karat. 24 karat. Betul 12 karat. Betul sekarat. Tapi adalah emas yang murni. Nah kalau emas yang murni itu atau iman yang murni itu Rasulullah menurut hadis Ibnu Majah itu kan dijelaskan tentang iman yang sikoh. Al-imanu naqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman yang murni, iman yang benar-benar iman adalah iman yang itu keyakinan di dalam hati. Al-imanu naqdun bil qalbi. Dalam hati yakin betul. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisani. Dan semua ucapannya yang keluar itu berdasarkan saksi dari Allah dan Rasulnya. Tidak sombong, tidak membuli orang, tidak ketus, tidak misuh. Kalimat-kalimat yang keluar itu hanya menyenangkan hati dalam bicara. Betul ya, betul betul latihan. Ada di sisi hati uang itu sampai ucapan yang ucapan itu marahnya hati. Enten betul. Enten orang yang setiap ucapan itu menggembirakan orang yang diajak bicara. Enten itu ya. Itu warna-warna manusia karena berdasarkan ilmu. Dan jadi orang Islam itu mesti kata itu. Orang yang diajak bicara itu hatinya senang, artinya bisa menggembirakan. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Semua ilmu itu diamalkan dengan perbuatan. Nah dari ketiga itu, dari al-qaul, ucapan, iman yang benar itu wa qalu sami'na wa ata'na. Itu Al-Baqarah 285. Perkataannya dalam konteks Islam adalah sami'na wa ata'na. Sami'na, saya mendengar ilmu Islam, informasi dari Allah maupun Rasulnya berupa sari-sari. Sami'na wa ata'na, dan kemudian saya mentaati. Nanti apa ya mentaati satu hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau di Muhammadiyah sunnahnya tidak berbiaya, tapi sunnah sohihah, tambah lagi makbulah. Jadi sunnah sohihah makbulah. Sunnah yang sohih, di sana, di sana itu sampai kepada Rasulullah dan sah. Dan makbulah bisa diterima, baik dengan urutan sanad, rawi maupun dengan kalau di Muhammadiyah itu pemahaman agama itu ada 3 metodologi. 3 metodologi, maka kemudian Muhammadiyah itu agak berbeda dengan manhaj yang lain. Apa bedanya? Di Muhammadiyah itu pemahaman tidak hanya terbatas kepada yang namanya bayani. Bayani itu pendekatan kebahasaan, dibahami anak konteks bahasa. Tapi juga dibahami secara konteks burhani, dengan akal. Apa menciptakan manusia itu? Menciptakan akal manusia untuk memahami ajaran di Islam juga. Kemudian yang ketiga, konteks bayani, burhani, dan irfani. Tidak hanya pemahaman tingkat fikih saja. Dan tingkat fikih itu orang yang tidak mampu itu tidak wajib korban. Misalnya ini sebentar lagi nanti ada yang korban setelah itu.
Itu nek kowe ora duwe duit, ya ora wajib korban. Tapi bagi orang yang mempunyai pemahaman irfani, pemahaman dengan hati, itu ternyata ada. Orang yang ngumpul ke duit, pekerjaannya mestinya ya tidak kewajiban, tidak berkewajiban korban. Tapi karena cintanya kepada Allah, kemudian mengenai cinta Tuhan satu ini bisa berkorban. Tapi saya itu orang orang kuat korban. Itu apa berarti? Ya itu pemahaman, irfani pemahaman dengan hati. Baru percaya. Ya jadi akhirnya saya aku lagi tukang sapu rumput tiap bulan atau tukang parkir rumputnya tiap hari 500 atau 1000 rumput terus 1 tahun berapa dolar bisa korban. Sing gajinya gede malah ora iso korban. Maten iki biasa. Enten boten ibu. Kemudian termasuk itu haji. Mobilnya akeh, omah akeh gede-gede. Ya wong Islam. Nek ora iso tindak haji. Tapi saya pada waktu kuliah itu di Noto Praja di Jogja Utara. Itu ada tukang sapu SD, tukang resik-resik. Waktu itu nih, kalau masih mahasiswa. Itu waktu itu ya gajinya ra ngerti niku. Itu nek didelok perangkat di masyarakat tukang sapu sekolahan SD sisanya kan termasuk tata itu kan misal. Tapi mereka mengagetkan orang ketika mampu tidak. Saya bayar itu kan orang misal. Itu apa differensinya? Pemahaman dengan irfani, pemahaman agama dengan hati. Jadi sami'na wa ata'na, saya mendengar ajaran Islam, saya melaksanakan. Bukan dibalik seperti ayat 93 Al-Baqarah itu seperti umatnya Nabi Musa. Qalu sami'na wa ata'na. Dia berkata dalam Al-Quran. Saya mendengar tetapi saya beri janji atau saya menolak. Mendengar ajaran Islam, mendengar sunnah tua, hadis, tetapi tidak untuk dilaksanakan, sekedar mendengarkan. Ini bahasa Quran. Apa? Baca dulu. Qalu sami'na wa ata'na. Saya mendengar, tapi saya tidak melaksanakan. Nah ini ayat Quran. Allah menciptakan ini mesti orang wong sing ngono kuwi. Enten boten kira-kira. Enten ya. Allah sudah menciptakan firman Allah. Maka itu yang pertama. Yang kedua kemudian tadi ucapkan. Yang kedua adalah as-tasdiq, pembenaran. Nah pembenaran tentang Islam ini banyak sekali. Yang pertama adalah dalam Al-Quran itu Yasin surat Yasin 15. Lam yartabu. Umat Islam itu kepada Al-Quran dan Sunnah la yartabu, tidak ragu-ragu. Jadi hati, amal hati tidak ragu, yakin. Apapun ayat-ayat Quran itu tidak yakin. Itu ada, yang tidak yakin ada. Tapi bagi umat Islam harus tidak ragu lagi, karena itu adalah firman Allah. Bahkan saya mendengar di media sosial dan kita ya benar. Ada pejabat atau bahkan petinggi agama yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Maka Al-Quran itu perlu direvisi. Ada yang mengatakan begitu. Bahwa lama dengan itu sudah dengan siapa yang mengatakan itu. Kalau menunjuk wong salah, difitnah. Kemudian berikutnya la yajidu fi anfusihim kharajan. Orang Islam itu adalah tidak didapati pada diri mereka itu suatu keberatan terhadap Al-Quran dan Sunnah sosial bulan. Orang keberatan. Kalau masih ada keberatan Al-Quran, ya berarti kurang yakin 100%. Perkara misalnya kalau sekarang itu misalnya hukum mencuri di Google tangannya, Google bisa didapati, itu kan bukan kita, itu kan adalah pemerintah yang membuat aturan. Termasuk orang korupsi, kebetulan itu jadi ketenangan dilakukan, kira-kira sekarang korupsi ya begini. Kalau yang kita kebetulannya, kalau kita beri palsu, gue juga beri kemudian mati. Ini kan saya tak bisa.
anjuran Islam itu. Jadi tidak ada keberatan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ikulah yahumul syarah, bahwa bagi mereka tidak ada pilihan lain. Kalau ada petik peraturan atau hukum yang bertentangan antara hukum Allah dan Rasulnya dengan hukum produk manusia, maka kita harus tidak memilih hukum produk manusia, harus memilih produk hukum Allah dan Rasul. Itu dalam hati, iman dalam hati. Iman dalam hati tadi diabadikan dalam Al-Quran nonton tiga tadi lam yartabu, tidak ragu-ragu. Yang kedua adalah la yajidu fi anfusihim kharajan, tidak didapati pada diri seorang muslim itu suatu keberatan. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna lahumul khiyarah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Itu. Kemudian amaliyah. Nah, yang ketiga amaliyah. Tadi adalah amaliyah. Amaliyahnya atau al-amal itu adalah orang yang ikhlas. Jadi amal kita ikhlas. Kalau kita berbuat sesuatu amal, jangan ngarep-ngarep baline. Jangan ngarep-ngarep baline. Ikhlas saja. Maka Allah akan menggantinya. Itu seperti simbol kita, simbol Muhammadiyah matahari. Matahari itu kan apa? Hanya menyinari, tidak ingin balikan. Itu makanya diajarkan di Muhammadiyah itu daratan ikhlas. Ojo golek balene. Ojo golek balene. Maka di Muhammadiyah itu ya orang-orang Muhammadiyah itu dulu saya kenal kepada pejabat-pejabat di Muhammadiyah. Kebetulan saya kuliah itu saya komunitasnya di Kalungan. Itu sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi para pemimpin Muhammadiyah itu sangat sederhana. Bahkan dalam kelatarnya Gus Dur pernah mengatakan pada waktu Gus Dur masih sugeng, itu pemimpin Muhammadiyah itu melarat. Kalau pemimpin sekarang kaya, memang kerjanya sekarang bikin kaya. Misalnya pemimpin Muhammadiyah beda dengan pada waktu dulu. Pemimpin Muhammadiyah sekarang kan rektor, guru besar, dan sini harus gede, makanya ya gede. Makanya di Muhammadiyah ini penutup, panjenengan besok. Muhammadiyah itu kalau ditinjau dari sudut pandang SDM, sumber daya manusia, itu dikategorikan yang pertama pimpinan Muhammadiyah, yang kedua pegawai atau karyawan Muhammadiyah, yang ketiga anggota Muhammadiyah. Sekarang yang pertama adalah pemimpin Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah itu adalah orang yang mengurusi organisasi Muhammadiyah dan itu tidak berujroh, tidak punya ujroh. Ujroh itu apa? Honor. Jadi pimpinan Bapak Haidar Nasir sampai pimpinan cabang ini Pak Edi apa buat ini? Ketua pimpinan cabang. Nah Pak Edi, jadi kan gak honor Pak. Betul Pak? Gak punya sampai pimpinan lantai. Padahal Pak Edi bukan rumah sakit sesuatu rumah sakit dibangun lantai 5. Sudah menginjak ke lantai 5 ini. Ini jadi tahu bahwa Muhammadiyah juga dipandang masyarakat. Muhammadiyah kok juga bisa bangun masyarakat lantai 5. Utang itu juga bapak. Kalau dia menjaga SDM 1 Muhammadiyah ini akan utang 2 kali kok. Dan DPD syariah. Syariah yang diambil. Gue bedanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan bedanya keluarga dari yang itu, tapi bedanya amal usaha Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah suci. Suge sing tenanan lho, boten suge data lho. Nah, data itu kan bisa dibolak-balik. Semuanya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahkan Profesor Nakamura Jepang mengatakan kira-kira Muhammadiyah itu kekayaannya 600 triliun. TKA Bapuna Muhammad didaftarkan sertifikatnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi semuanya milik satu nama. Beda dengan ya tetangga kita.
Yang pilih siapa? Orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu. Nah, itu keluarga-keluarga tertentu. Nek kon balik dia organisasi induk penguripan keluarga itu kan, ya bener. Tapi Muhammadiyah itu pemimpin. Jadi pemimpin itu membesarkan Muhammadiyah. Yang kedua pegawai. Pegawai itu orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Direktur rumah sakit pegawai, rektor pegawai, guru TK pegawai. Ya tentu saja mempunyai ya yang berbeda-beda gajinya, ujrohnya. Kemudian anggota itu adalah orang yang mau bergerak berjihad di Muhammadiyah, baik mengikuti organisasi maupun tidak mengikuti organisasi. Yaitu yang banyak atau simpatisan, orang yang senang kepada langkah-langkah Muhammadiyah karena semuanya itu adalah kita transparan. Muhammadiyah itu rata-rata di luar. Jadi banyak sekali orang-orang yang kecil. Jadi kalau kelihatannya jadi pimpinan Muhammadiyah kok elit, tapi mantan pejabat kemudian ingin jadi pengurus Muhammadiyah jadi tenang, bareng yang jeruk, orang yang apa nih? Yang maksudnya itu Islam. Kalau kita bergerak di dalam Islam adalah infiru kifa mawadzikola wajah itu bi amali wa anfusihim fisabilillah. Dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini sebagai penutup. Ya. Infiru berjuanglah, berangkatlah untuk berjuang. Kifa wadzikola. Dalam keadaan makmur, ya, keleluasaan, wadzikola maupun dalam penderitaan. Itu diberitakan seperti itu. Itu dengan amal wa anfus. Amal itu bodoh. Disebutkan dalam Al-Quran bodoh. Baru anfus, baru diri. Dari yang demikian itu khairul lakum luweh apik bagi kalian umat Islam. Ya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui ilmunya. Nah, itu ilmunya apa? Jadi nek berjuang di Islam itu nek cara mubalik, kira ini pun mubalik. Itu ampun masa kemarin Pak. Itu menyelisih Quran. Nek ora 75 juta orang teko. Nah itu menyelisih Quran. Berita itu kifaha wadzikola wajah itu bilang malam itu aku sih. Berangkatlah untuk dakwah, duit-duit orang duit, nek perlu ya ora go sakit-sakit apa kok berangkat. Itu orang jaga kayak apa? Tapi sekarang banyak sekali mubalik itu saya orientasinya amplop. Enten betul. Oh, ini yang terakhir. Jadi saya berharap kepada semuanya, mari pengajian terus kita ikuti, nambah ilmu, termasuk hari ini rekonstruksi syahadat. Yang dimaksud itu syahadat itu tidak hanya sekedar bersaksi, tapi adalah berikrar, mengutamakan identitas, kemudian bersumpah dan berjanji. Demikian, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan Muhammadiyah, sukses di dunia ini dan akhirat nanti.
kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati